Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Abdul Rozak Anugrah dari kelas 11 TJKT Aksio. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah pengerjaan atau penyelesaian modul UKK 2023-2024 jurusan TKJ dengan judul materi Troubleshooting Keamanan Jaringan pada Jaringan WAN. Yang pertama, pergi ke menu Interfaces, lalu ubah nama Ether 1 menjadi ESP, Ether 2 menjadi PC, lalu Ether 3 menjadi HP, agar memudahkan ketika memberikan IP address. Selanjutnya pilih menu IP lalu DNS, lalu masukkan DNS dari Google, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Jangan lupa dicentang pada bagian Allow Remote Requests. Lalu pilih menu IP, kemudian DHCP Client, lalu pencet tambah, dan tambahkan Interfaces, ISP, kemudian Apply, dan OK, pastikan mendapatkan bound. Kemudian pilih menu IP, kemudian address, dan masukkan IP address untuk PC. 192.168.125.1/24. Kemudian masukkan IP address untuk HP 192.168.225.1/24. Pastikan IP yang kalian masukkan sudah sesuai dengan perintah di modul. Kemudian pilih menu IP lagi, kemudian DHCP Server, lalu pencet DHCP Setup, lalu pilih interfaces-nya yang PC, kemudian Next, terus hingga menemukan address to give out, kemudian ubah 254 menjadi 100, dikarenakan kita hanya disuruh membuat IP untuk 100 klien. Dan lakukan hal yang sama untuk DHCP handphone. Kemudian pergi ke IP, kemudian pool, dan ubah nama DHCP yang sudah kita buat menjadi DHCP PC dan DHCP HP. Kembali lagi ke menu IP lalu Firewall, kemudian pilih menu NAT, kemudian tambah, kemudian General pada bagian Out Interfaces pilih ESP, kemudian Action, kemudian pilih Masquerade, dan Apply. OK. Kemudian pergi ke Windows kalian yang perperaen sebagai PC, dan cek apakah mendapatkan IP dan lakukan hal yang sama pada Windows yang berperan sebagai HP. Jangan lupa ping ke 8.8.8.8 agar memastikan mendapatkan internet. Kemudian pilih menu IP, terus hotspot, kemudian hotspot setup, dan pilih interfaces-nya HP, kemudian next, terus sampai ke DNS name, kemudian isi dengan yusuf.smk7.ac.id, kemudian untuk password isi saja dengan admin. Kemudian pencet server profile, kemudian pencet pada bagian login uncentang pada cookies, kemudian pada bagian radius centang pada tulisan use radius. Kemudian pergi ke menu radius, pencet tambah. Kemudian centang pada menu PPP dan hotspot, dan masukkan address 1270.01 dan password 123456.
Kemudian pencet menu incoming dan centang pada tulisan accept. Lalu kepencet PPP, kemudian secrets, kemudian PPP authentication, kemudian centang pada tulisan use radius. Kemudian pergi ke Chrome dan isi pada kolom pencarian IP dari ISP/userman dan kemudian login menggunakan username admin dan password kosong. Kemudian ke router, kemudian add new dan masukkan pada kolom nama dengan hotspot dan masukkan IP 127.0.0.0.1 dan password 123.456 dan centang semua pada bagian log events. Kemudian add. Pencet edit dan enable. Kemudian pergi ke profile, tambah profile, isi nama dan profile dengan nama kalian, kemudian tambahkan limit speed dan limit waktu. Kemudian ke user add batch, kemudian number of user menjadi 10 dan user length menjadi 3 dan centang pada tulisan PWD, same as login, kemudian add. Pencet edit dan enable. Kemudian pergi ke Windows yang berperan sebagai HP dan buka web Yusuf SMK 7 ACID dan login menggunakan user yang kita atur tadi. Jika berhasil, kembali ke Winbox untuk mengatur firewall untuk memblokir youtube.com sesuai perintah modul. Untuk memblokir youtube.com, ikuti langkah-langkah sesuai dengan video. Setelah itu cek apakah firewall yang memblokir youtube.com berhasil lakukan pengecekan di Windows yang berperan sebagai HP. Jika situs brosur hanya loading terus berarti firewall berhasil.
Setelah itu lakukan firewall lagi untuk membatasi agar IP 192.168.125.2 sampai 192.168.125.50 tidak bisa ping ke router dan membatasi IP 192.168.125.51 sampai 192.168.125.100 tidak dapat ping ke HP. Proses ini cukup panjang, pastikan kalian fokus menonton. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca modul yang diberikan. Jika sudah melakukan firewall, lakukan pengujian di Windows yang berperan sebagai PC, yang mana IP 2-50 tidak dapat ping ke router, dan IP 51-100 tidak dapat ping ke HP. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca modul yang diberikan.
Jika semua sudah sesuai dengan perintah, maka itu artinya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga yang menonton video ini bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Goodbye.